Ketika AHY ngomong di awang-awang, Bobby sudah pecat 3 jajarannya. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Jangan baper. Kalau baperan, jangan terjun ke dunia politik. Nanti bisanya hanya mengeluh, bukannya kerja yang benar. Ujung-ujungnya ya bikin lagu, bukannya mencegah terjadinya korupsi. Gitu kan? AHY belum jadi apa-apa. Jadi ketum partai pun karena campur tangan bapaknya. Ini menurut cerita para kader yang bocor kemana-mana loh. Belum ada prestasinya di dunia politik, tapi sudah memamerkan kebaperan ketika mengeluh soal kudeta partai. Nuduh sana-sini sampai ke presiden. Akhirnya terbukti, presiden tidak ada urusan sama persoalan internal partainya. Boro-boro minta maaf, padahal mantan prajurit tidak ada jiwa kesatria yang tersisa. Sekarang sok bicara macam-macam, dari soal pandemi, ekonomi hingga demokrasi. Ini terjadi ketika dia bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada Kamis lalu, 22 April 2021. Bicara apa AHY? Pertama, dia minta vaksinisasi COVID agar lebih efektif, karena yang telah divaksin baru belasan juta penduduk. Memangnya yang cepat-cepat beli vaksin siapa? Siapa yang menjamin ketersediaan vaksin buat negeri ini? Ini aja dulu, apakah AHY atau SBY? Siapa yang keliling mengawal vaksinisasi? AHY gitu. Tentu jawabannya adalah Presiden Jokowi dong. Kedua, AHY menyoroti resesi ekonomi akibat pandemi. Banyak warga kehilangan pekerjaan dan kemiskinan bertambah. Dulu yang ngusulin lockdown siapa? AHY dong. Kebayang kalau beneran lockdown, situasi ekonomi pasti tambah parah. Sudah ngusulin yang gak benar, sekarang sok menyoroti ekonomi. Kayak yang bisa aja menangani imbas ekonomi pandemi. Ketiga, AHY menyebut dalam 14 tahun terakhir, demokrasi Indonesia di angka yang paling bawah. Sebelumnya, AHY pernah menyebut bahwa KLB adalah ancaman serius bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Padahal, KLB adalah mekanisme wajar yang ada di ADART partainya sendiri. Pengangkatan AHY jadi ketum pun dinilai tidak demokratis oleh sebagian kader Demokrat pro KLB. Jadi, yang bikin demokrasi menurun itu siapa? Yang diomongkan menohok ke diri sendiri, yaitu semua hanya bisa diomongkan di awang-awang, tanpa pernah dikerjakan sendiri. Bisa apa AHY menangani pandemi, menangani ekonomi, menangani korupsi? Susah kan menjawabnya? Makanya berkarirlah di dunia politik dari bawah. Ini kan aneh ya, ikut pilkada langsung mau jadi gubernur dan gagal. Gak mau lagi ikut pilkada, tapi ikut pileg pun tidak juga. Langsung jadi ketum dengan baliho besar-besar di mana-mana. Saingan sama baliho imam besar. Tapi ya itu, hanya bisa bicara di awang-awang. Kali ini saya ajukan Bobi Nasution sebagai pembanding. Warga Medan sudah memilihnya jadi wali kota Medan. Tentu dengan harapan jangan mengikuti langkah pendahulunya yang kena kasus korupsi. Wali kota Bobi pun membuktikan komitmennya terhadap penanganan pandemi COVID maupun pencegahan korupsi. Tidak tanggung-tanggung, sekali gebrak ada 3 jajarannya yang dia pecat. Pertama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Edwin Effendi, karena dinilai tidak dapat bekerja sesuai target program utama. Saya sudah ingatkan berkali-kali soal COVID-19 ini dan telah jadi program utama kita untuk segera diselesaikan. Sejak awal-awal saya dilantik, masalah kesehatan juga sudah jadi persoalan yang menumpuk, kata Bobi. Sebelumnya ada persoalan terkait kesehatan yang mengemuka, seperti terlambatnya pembayaran insentif tenaga kesehatan RSUD Dr. Pringa di Medan, dan terjadinya kerumunan di Kesawan City Walk, serta jam operasional yang melebihi ketentuan. Sehingga pemecatan ini pun terasa wajar dan profesional. Kedua, terkait adanya pungli atau pungutan liar di Kelurahan Sidorame Timur, berdasarkan laporan masyarakat. Lalu Bobi mengadakan sidak dan memecat Lurah Sidorame Timur, Hermanto, dan Kepala Seksi Pembangunan Dina Simanjuntak. Masyarakat sudah susah, kok dimintai uang lagi, Pak? Bahaya loh ini, saya tidak suka kalau begini caranya, kata Bobi kepada sang lurah, dilansir dari kompas.com. Lurah Hermanto yang sempat membantah kemudian disuguhi rekaman video oleh Bobi. Dalam rekaman tersebut, terlihat seorang warga yang ingin mengurus sesuatu dipersulit dan dimintai sejumlah uang. Bapak tidak ada pungli, tidak ngaku. Ini, saya ada rekamannya. Kita buka video dan rekaman suara. Jelas suara ibu juga ada. Kok bilang jangan mau diatur masyarakat? Jadi siapa lagi yang mengatur kita kalau bukan masyarakat? Kita kan bekerja untuk melayani. Jangan malah dikutip uang begitu. Walau bahasanya seikhlas hati, itu tidak benar, ucap Bobi. Mantep dah, beda dengan yang menyebut anak buahnya korupsi karena kebutuhan hidup. Di mana itu ya? Itu semua kenyataan, bukan di awang-awang. Wali Kota Bobi Nasution tidak sekedar bicara soal pandemi dan anti korupsi.
Namun, langsung mengeluarkan tindakan tegas dengan gebrakan di atas. Bobby sudah menjadikan dirinya kekuatan tersendiri di dunia politik, calon pemimpin besar di masa depan. Mungkin saja di Pilpres 2019, Bobby akan nyapres bareng Gibran. Sebuah kombinasi yang mantul dan saling mengisi saya kira. Nah, kalau ini sih saya sedang bicara di awang-awang. Hehehe. Selalu dari Kura-Kura. Saatnya memecat Prabowo, ditulis oleh Alifur Rahman di Seward.com. Setelah Menteri KKP Edi Prabowo ditangkap KPK, praktis kursi menteri dari Gerindra hanya tersisa satu, tersisa sang ketum Prabowo Subianto. Posisi Menteri KKP ini menarik karena penggantinya bukan dari Gerindra, malah Wahyu Trenggono non-partai tapi selama ini dianggap punya kedekatan dengan PDIP. Lalu Gerindra bagaimana nasibnya? Ya sudah, sisa satu. Beberapa hari jelang reshuffle dalam rangka penggabungan kementerian, Gerindra pasti berharap agar mereka bisa kembali mendapat kursi. Terserah di kementerian apa, pokoknya ada dua. Namun, nampaknya usulan calon menteri dari Gerindra itu tidak sesuai dengan kriteria presiden. Sehingga Prabowo memilih ngotot menambah jumlah proksi di perusahaan BUMN. Dengan memaksakan orang-orangnya untuk menjadi direksi sebanyak-banyaknya. Di artikel sebelumnya, sudah saya ceritakan bagaimana ngototnya Prabowo. Saya tahu cerita tersebut cukup sensitif dan mungkin justru merugikan nama presiden atau BUMN. Tapi tetap saya buka ke publik untuk menunjukkan betapa tidak negarawannya seorang Prabowo, tamak dan rakus akan jabatan. Cerita tersebut diungkap dengan tujuan agar publik tahu kondisi di dalam, sehingga misal besok Prabowo dipecat atau diganti, itu cukup beralasan karena terjadi ribut-ribut tidak produktif seperti ini. Pertanyaan selanjutnya, kalau Prabowo dipecat, apa resikonya? Dari sisi Presiden Jokowi mestinya tidak ada masalah, reshuffle itu biasa, dan Prabowo nasibnya akan sama seperti Rizal Ramli atau menteri-menteri lainnya yang sudah dipecat. Tidak menarik lagi untuk dibahas. Bahwa Prabowo masih menyandang status sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, itu yang menjadi pembeda dari Rizal Ramli. Gerindra punya suara real di masyarakat dan punya anggota DPR. Tapi tetap saja, kalau misal Prabowo dipecat, itu tidak akan signifikan dalam mempengaruhi roda pemerintahan ke depan. Koalisi pemerintah akan tetap menjadi partai mayoritas di Senayan. Lalu, Prabowo tanpa Rizik, Munarman, Bahtiar Nasir, dan Ratna Sarumpait saya pikir bukanlah ancaman serius. Geng tukang demonya sudah dikerangkeng. Jadi suara Prabowo tak akan terlalu nyaring di media. Prabowo memang nampak akan maju lagi di Pilpres 2024. Elektabilitasnya masih tinggi, dukungan kadernya masih loyal. Selain Jokowi, rasanya berat bagi kandidat lain untuk mengalahkan Prabowo. Secara politik, jelas Prabowo lebih baik dihentikan sekarang, dipecat. Dengan begitu misalkan 2024 tetap maju lagi, Prabowo tak akan menuai simpati lagi. Terlebih geng radikal atau tim hore yang selama ini sangat militan padanya sudah kecewa. Bahwa ada ketakutan nantinya Prabowo malah tambah kuat karena narasi disolimi dan seterusnya. Mungkin saja, apalagi jika melihat Anies Baswedan yang sukses menang di Pilkada DKI setelah dipecat jadi menteri. Tapi mungkin perlu menjadi catatan, level menteri dan gubernur itu berbeda. Dalam logika awam, dipecat dari menteri masih cocok untuk maju sebagai gubernur, seiman pula. Tapi kalau dipecat dari menteri lalu mau maju sebagai presiden, ini jelas tidak tahu diri. Apalagi dipecatnya gara-gara rebutan kursi direksi BUMN. Pemecatan Prabowo juga akan mendapat dukungan publik, karena Prabowo selama ini sama sekali tidak terlihat kerjanya. Bahkan tidak mau merespon isu-isu terkini seperti kasus di Makassar dan penyerangan di Mabes Polri. Satu-satunya isu yang direspon oleh Prabowo adalah tenggelamnya kapal selam Nanggala 402. Itu pun cenderung lambat, dan itu bukan sebuah prestasi, tapi catatan negatif. Karena kini publik jadi tahu bahwa peralatan kita masih kalah dari Singapura, negara kecil yang lautnya tak seberapa. Pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan oleh Prabowo? Jadi, pemecatan Prabowo akan menjadi catatan buruk kedua, setelah dulu dipecat dari TNI, dan itu akan menjadi alasan bagi banyak orang untuk tidak memilihnya di Pilpres mendatang. Yang tertanam di benak publik adalah Prabowo sudah diberi kesempatan untuk bekerja, diberi kekuasaan, tapi malah sibuk menempatkan orang-orangnya di kementerian dan BUMN, dan pemecatan adalah simbol kegagalan. Dari sisi koalisi, Gerindra nampak tidak menarik lagi, atau tidak sesuai dengan komitmen awal. Sinyal itu terlihat jelas ketika menteri dari Gerindra ditangkap KPK, penggantinya bukan kader Gerindra. Bandingkan dengan Juliari Batubara yang kemudian digantikan oleh Risma, sama-sama PDIP.
Jadi dari sisi politik, kinerja dan etika dalam lingkungan kementerian, Prabowo sudah sangat pas untuk dipecat dan dikeluarkan dari koalisi. Waktu yang diberikan sudah